Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Aisu anna Allah subhanahu wa ta'ala qad awsa wa kataba fi kitabih al-'ulya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulillahil karim. Segala puja dan puji hanya milik Allah tabaraka wa taala, yang alhamdulillah di Jumat terakhir di bulan Sya'ban 1442 Hijriah ini kembali Allah subhanahu wa ta'ala memanggil kita dan mengumpulkan kita di masjid yang insyaallah diberkahi ini. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan teruntuk suri teladan kita habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada tabi'ut tabi'innya, dan insyaallah kita menjadi bahagian dari hamba-hamba Allah Ta'ala yang diberikan hidayah dan taufiknya untuk senantiasa istiqamah, menambah ilmu, memuliakan amalan kita, berusaha semaksimal mungkin apa yang kita lakukan berkesesuaian dengan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua. Selanjutnya ikhwati hukumullah, khatib berwasiat, hendaklah setiap diri pribadi kita memperhatikan baiknya amalan, baiknya bekal yang kelak akan menjadi penyokong utama selamatnya kita di hadapan Allah Ta'ala. Dan adalah Allah Azza wa Jalla berpesan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan berbekallah kalian di muka bumi ini menuju pertemuan akhirat nanti, dan ketahuilah sebaik-baiknya bekal di hadapan Allah Ta'ala adalah taqwa dan imannya kita kehadirat Allah Azza wa Jalla. Ikhwatu iman rahimakumullah, Ramadan sudah sedemikian dekat, dan secara umum tausiah atau ceramah yang senantiasa disampaikan oleh para dai tidak lepas dari mengingatkan masyarakat terkait pentingnya menyiapkan diri menyambut tibanya bulan yang penuh dengan keberkahan. Ketika Ramadan itu tiba, ada begitu banyak momentum keistimewaan dan keberkahan yang Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan untuk kita selaku hambanya. Sekaligus ketika berbicara tentang Ramadan, Allah Ta'ala benar-benar menguji di antara kita semua, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kita yang benar-benar menggunakan momentum yang sangat terbatas waktu ini. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan ketika berbicara tentang Ramadan itu sendiri, ayyaman ma'dudat. Ramadan itu adalah waktu-waktu yang paling diperhitungkan oleh Allah, di mana waktunya terbatas dan tidak sedikit banyak orang yang justru tidak menggunakan momentum Ramadan itu sendiri. Setiap pribadi di antara kita ketika menginjak usia 30 tahunkah itu, 35 atau 40 bahkan mungkin lebih, secara pribadi kita menyadari sudah berulang kali Allah Ta'ala memberikan kesempatan Ramadan itu terlewat di hadapan kita semua. Maka ketika berbicara tentang amaliyah Ramadan itu sendiri, begitu banyak hal-hal yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Setidaknya ikhwatihimkullah, di kesempatan kali ini khatib ingin menyampaikan dua hal. Ketika berbicara tentang ibadah saum, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Maryam ayat 26, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faquli inni nadartu lirrahmani sauma falan ukallimal yawma insiya. Dan katakanlah oleh engkau wahai Maryam, sesungguhnya aku bernadar atas Allah yang Maha Rahman untuk menunaikan saum, falan ukallimal yawma insiya, maka aku akan benar-benar menjaga lisan saya untuk tidak berkata-kata kepada yang lain. Maka ketika berbicara tentang ibadah saum itu sendiri, Rasulullah SAW sampai berpesan,
Man lam yada' qaula zuri wal amali bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa orang yang meninggalkan untuk tidak makan, untuk tidak minum, berpuasa di siang hari di bulan Ramadan, tetapi dia tidak bisa menjaga kebiasaan lisannya untuk berkata-kata kotor, untuk berkata-kata yang isinya adalah kebohongan, maka Allah Ta'ala tidak butuh dengan ibadah saumnya. Maka ada hal yang menarik, bagaimana kemudian Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, beliau mengutip ada satu hadis ketika Rasulullah SAW berbicara tentang amaliyah Ramadan itu sendiri. Dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, kullu amali bani Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amalan anak cucu Adam itu untuk dirinya, kecuali ibadah saum, karena saum kalian itu untuk aku, kata Allah, dan aku sendiri yang akan menilainya. Ketika kemudian Imam Ibn Rajab menjelaskan atau mensyarah hadis ini, beliau mengatakan, mengutip pada satu hadis, dan ini menjadi pembelajaran berharga bagi kita. Bagaimana dalam salah satu kesempatan Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya, atadruna manil muflis? Tahukah anda orang yang bangkrut di hadapan Allah itu seperti siapa? Seperti apa? Para sahabat hanya menjawab, Allah wa Rasulullah alam, hanya Allah dan Rasulnya mengetahui. Rasulullah SAW kemudian menjawab, orang yang bangkrut di hadapan Allah itu adalah orang yang selama hidupnya dia melakukan amaliyah wajibnya, amaliyah sunnahnya, amal-amal soleh dia lakukan, tetapi kata Rasulullah, wa syatama hadza wa syatama hadza, lidahnya, lisannya tidak berhenti dari nyakiti orang, perbuatannya tidak pernah berhenti menyakiti dan mendolimi sesamanya, sehingga ketika di yaumil hisab adalah benar dia membawa bekal dengan seabrak amalan yang telah dia lakukan seumur hidupnya, tetapi ternyata banyak orang yang tersakiti dan terdolimi dan meminta kemahadilan Allah Ta'ala, hingga akhirnya seluruh kebaikannya diberikan kepada orang yang pernah didoliminya. Bahkan ketika kebaikannya habis, keburukan orang itu kemudian diberikan kepada si pelakunya. Imam Ibn Rajab kemudian mengatakan, ketika 11 bulan lamanya kita melakukan kebaikan, tapi di sisi yang lain ada masanya kita secara pribadi pernah menggibah saudara kita, pernah menyakiti perasaan saudara kita, boleh jadi waliyadzubillah ketika Allah Ta'ala membangkitkan kita di yaumil hisab dan meminta pertanggungjawaban atas apa yang kita ucapkan, atas apa yang kita perbuat, bisa jadi ikhwatihimakumullah selama 11 bulan amalan yang kita lakukan itu waliyadzubillah ada orang bisa jadi amalannya itu habis diberikan kepada orang yang pernah disakitinya. Tetapi di antara bentuk sifat rahmannya, rahimnya Allah Ta'ala, hanya ibadah saumlah yang tidak pernah akan Allah berikan kepada yang lain. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Anda atau kita semua mungkin pernah menyakiti saudaranya selama 11 bulan lamanya, dari bulan Muharram sampai Sya'ban, bisa jadi dibagikan kepada yang lain. Tapi untuk Ramadan, kata Imam Ibn Rajab, tidak. Allah hanya akan berikan untuk kita selaku hamba yang mengamalkannya sebagai bentuk sifat rahman rahimnya Allah. Sehingga bisa jadi ikhwatihimakumullah selama 11 bulan diri kita itu banyak menanggung dosa, banyak melakukan amaliyah-amaliyah yang tidak dicintai oleh Allah, yang menyakiti saudara kita, dan kebaikan kita bisa jadi diambil untuk orang lain. Tetapi selama bulan Ramadan, ikhwatihimakumullah, Allah akan memegang, akan mengkip seluruh amaliyah yang kita lakukan, sehingga insya Allah Allah akan benar-benar menjaga amaliyah tersebut dan memberikannya kepada kita. Sehingga inilah mungkin menjadi salah satu alasan ketika bulan Ramadan itu tiba, futihat abwabul jannah, Allah membuka pintu surga itu seluas-luasnya. Maka sangat merugilah ketika ada seorang hamba diberikan kesempatan untuk hidup di bulan Ramadan, tetapi lam yukaffar min dunubihi hatta salakha. Ketika Ramadan tiba, justru tidak ada satupun amal kebaikan yang dia lakukan, tidak ada satu dosa pun yang diampuni oleh Allah Ta'ala, dan dia menganggap Ramadan tidak beda jauh seperti hari-hari yang lain. Maka inilah satu hal yang perlu kita cermati. Sampai ikhwatihimakumullah, ketika berbicara tentang hadis ibadah saum, fa innahu li wa ana ajzi bihi, saum kalian untuk aku dan aku sendiri yang akan menilainya, Imam Ibn Rajab kemudian mengatakan,
Ibadah saum itu sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, as-saumu nisfu sabri. Saum itu adalah setengah dari kesabaran. Dan ketika berbicara tentang pahala orang-orang yang bersabar, Allah menegaskan di surat Az-Zumar ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala orang-orang yang bersabar itu tidak pernah Allah batasi. Sehingga ada satu hadis yang kalau bahasa saya kadung menyebar luas di masyarakat kita. Ada sebuah pemahaman kalau amalan sunnah dilakukan di bulan Ramadan pahalanya seperti amaliyah wajib. Padahal kalau kita baca dalam hadis, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Huzaimah, dan para ulama telah menilai hadis ini ternyata hadis yang dhaif. Di mana dalam hadis tersebut disebutkan, man iqtaraba fihi bi khisalin min khisalil khairi kana kaman ada'il fardhati fi ma siwa wa man taqarraba ila Allah bil fardhati kana kaman ada'i 70 fardhatan fi ma siwa. Dalam hadis ini disebutkan, siapa orang yang melakukan amalan sunnah di bulan Ramadan, pahalanya sebanding dengan amalan yang wajib, dan siapa orang yang melakukan amalan yang wajib, pahalanya sebanding dengan 70 kali kita melakukan amalan yang wajib tersebut. Mengenai hadis ini, ikhwatikumullah, para ulama menegaskan, ketahuilah bahwasanya sedari awal saum itu Allah sendiri yang menilainya, dan Allah Ta'ala yang paling tahu berapa kisaran pahala yang Allah berikan kepada setiap hambanya, baik itu yang sunnahnya ataupun yang wajibnya, semuanya Allah Ta'ala yang menilainya. Oleh karenanya, ikhwatikumullah, pergunakanlah momentum 1 bulan ini sebagai kesempatan kita untuk menahan lisan kita untuk tidak berkata-kata kotor, untuk tidak menyakiti saudara kita. Karena boleh jadi 11 bulan sudah berlalu, banyak dosa-dosa yang kita tangguh, dan bisa jadi na'udzubillah tidak ada kebaikan yang kita dapatkan karena kezaliman yang kita lakukan. 11 bulan telah lewat, 1 bulan Allah berikan kesempatan kepada kita, ayyaman ma'dudat. Ramadan itu tidak lama, ikhwatikumullah. Sebagaimana usia kita di dunia ini, ada yang sudah 30 tahun, 30 kali Ramadan kita lewati. Cuman pertanyaannya adalah, apakah kita bisa menggunakan setiap detiknya, setiap menitnya ketika Ramadan itu ada di hadapan kita? Dan tidak ada hamba yang diberikan kemampuan untuk menggunakan waktu tersebut kecuali hamba-hamba Allah Ta'ala yang senantiasa berusaha mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan mengharap hidayah dan taufiknya. Barakallahu lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwati iman rahimakumullah, ketika berbicara tentang Ramadan itu sendiri, ini momentum besar bagi kita untuk berfastabiqul khairat, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka ketika berbicara tentang berlomba-lomba, idealnya kita itu memang harus nyari capeknya dalam beribadah itu, bukan nyari singkatnya. Rasulullah SAW ketika berbicara tentang Ramadan, yang salah satu indikator kesuksesannya, salah satunya adalah berhubungan dengan Al-Quran. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, Rasulullah menyebutkan perumpamaan seorang Muslim dengan Al-Quran itu ada 4, kata Rasulullah. Yang pertama, al-muslimul ladzi yaqra'u bil Qur'an. Orang muslim yang rajin membaca Qur'annya, kamasalil utrujah, seperti buah jeruk, rihuha thayyib wa ta'muha thayyib, di mana baunya wangi dan rasanya pun manis. Lalu kemudian yang kedua, ada orang muslim yang malas-malasan baca Qur'annya, famasaluhu kamasali tamrah, perumpamaannya itu seperti buah kurma, tidak ada wanginya tetapi rasanya manis. Lalu kemudian kata Rasulullah, wa masalul munafiqil ladzi yaqra'u bil Qur'an, perumpamaan orang munafik tapi dia baca Quran, kata Rasulullah, perumpamaannya kamasalir raihanah, seperti bunga melati kalau bahasa kita, di mana wanginya semerbak tetapi rasanya pahit. Dan yang terakhir, orang munafik yang tidak terikat jiwanya dengan Al-Quran, kata Rasulullah, kamasalil handalah, kalau bahasa kita seperti buah pare yang tidak ada baunya, bahkan rasanya pun pahit.
Maka ikhwatikumullah, mari kita gunakan Ramadan ini sebagai kesempatan besar kita untuk mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Kita mungkin tidak bisa seperti sahabat Utsman ibnu Affan, yang kalau kita baca di surat Az-Zumar ayat 9, para sahabat menyebutkan ayat ini adalah pujian Allah Ta'ala kepada Utsman ibnu Affan, sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat Ibnu Umar dan sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Disebutkan wa dzaka li Utsman ibn Affan. Ayat ini isinya pujian Allah tujukan untuk sahabat Utsman ibnu Affan. Karena kenapa? Karena dalam beberapa kesempatan dalam qiyamul lailnya Utsman ibnu Affan itu menunaikan salat qiyamul lailnya hanya 1 rakaat, tetapi yang dibacanya sebanyak 30 juz Al-Qur'an. Atau umpamanya seperti yang kita ketahui, imam atau ulama besar seperti Imam Syafi'i, ketika Ramadan tiba, beliau sanggup menghatamkan Al-Quran kurang lebih sebanyak 60 kali hataman Al-Quran. Maka mari kita mengukur diri dan hati kita, seberapa dekat kita dengan Al-Quran. Maka ketika kita sholat tarawih, carilah masjid-masjid yang memang bacaan Qurannya panjang, imamnya tartil bacaannya. Karena pada dasarnya Rasulullah dan para sahabat mengajarkan kepada kita bagaimana tarawih itu bukan dilihat dari cepatnya, tetapi dilihat dari seberapa tartilnya bacaan imam tersebut, sebagaimana Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita. Mudah-mudahan ini menjadi bahan pengingat bagi kita semua. Mari ikhwatikumullah, Ramadan tidak lama lagi akan tiba, dan waktunya pun tidak lama. Kalau seandainya biiznillah Allah takdirkan kita untuk bisa hidup di Ramadan di tahun ini, dan kalau seandainya kita menyia-nyiakan Ramadan tahun ini, berarti yang kita lakukan adalah kalau Allah mengizinkan kita gunakan Ramadan di tahun yang akan datang. Tapi kalau siklusnya seperti itu, jangan sampai kemudian kita termasuk orang-orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita siapkan, jaga kesehatan kita, baik kesehatan jasadiyahnya atau ruhiyahnya, sehingga amaliyah yang kita lakukan di bulan Ramadan benar-benar maksimal sesuai dengan titik di mana kemudian kemampuan kita itu berada. Ibadallah, inna Allah ta'ala yaqulu fi kitabih tanzil wa huwa asdaqal qairin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wa dhammir a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.